Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Nika Wijaya dengan NPM 22150611128. Hari ini saya akan menjelaskan apa saja yang sudah saya dapatkan dari praktikum sistem basis data terakhir, yaitu yang berjudul SQL lanjutan. Jadi, apa saja yang akan saya jelaskan hari ini? Yang pertama itu ada fungsi yang terdapat pada SQL, kemudian teknik join yang terdapat pada SQL. Langsung saja. Jadi di sini saya sudah memiliki database yang telah saya buat sebelumnya. Untuk kasus ini saya menggunakan sistem Inventro, yaitu sistem stok barang dari sebuah PT pabrik makanan. Di sini saya memiliki 5 tabel. Yang pertama itu ada tabel barang, pegawai, pelanggan, supplier, dan transaksi. Lanjut saja, kita mulai ke fungsi himpunan pada SQL. Nah, yang pertama itu saya membuat fungsi untuk mentotalkan jumlah barang yang ada di tabel barang. Kita coba runkan. Nah, 35. Jadi, jumlah barang yang ada di tabel barang itu, kolom barang maksudnya, itu akan dijumlahkan semua, kemudian ditotalkan menggunakan fungsi dari sum. Selanjutnya, kita akan mencoba mencari fungsi rata-rata. Nah, di sini saya mencoba untuk mencari rata-rata dari harga barang yang terdapat pada sistem ini. Jadi sama seperti tadi, dari kolom barang, dari tabel barang, kita akan melihat rata-rata dari harganya. Yang pastinya kita mengambil dari kolom harga. Nah, setelah kita rata-ratakan, ternyata hasilnya adalah 48.333,333. Itu menggunakan fungsi average atau mencari rata-rata. Kemudian kita juga bisa menggunakan fungsi count. Nah, maksudnya di sini adalah kita mau menampilkan jumlah pegawai berdasarkan levelnya dari tabel pegawai, begitu, berdasarkan levelnya. Jadi di sini kan saya punya di tabel pegawai itu level dari setiap pegawai. Nah, untuk level 1 itu ternyata ada dua pegawai. Nah, untuk level 2 ternyata cuman ada 1 pegawai. Seperti itu. Itu bisa menggunakan fungsi count untuk mencari perhitungan untuk suatu tabel atau kolom tertentu gitu. Kemudian di sini juga sum tadi sama untuk menjumlahkan total transaksi. Dari tabel transaksi kemudian dapat dilihat bahwa hasilnya itu adalah 450.000. Di sini juga ada select untuk melihat jumlah pelanggan. Kemudian jumlah transaksi. Nah, di sini juga count itu digunakan untuk mencari jumlah dari tabel tertentu gitu, dengan kolom tertentu juga. Jadi count ini menjumlahkan ada berapa banyak sih sesuatu dalam tabel itu. Di sini misalnya nih, keterangannya itu belum lunas. Nah, berapa sih jumlah orang yang belum lunas di tabel tersebut gitu. Ternyata tuh cuma ada 1, itu fungsi dari count. Kemudian berapa sih pelanggan yang belum melakukan pembayaran lunas. Ternyata ada 2. Bisa dilihat sesuai dengan data tabel yang telah kita inputkan. Selanjutnya adalah max nih. Max ini digunakan untuk mencari harga tertinggi dan harga terendah dari inputan atau harga barang yang sudah saya masukkan sebelumnya. Nah, di sini harga tertingginya itu ada di 65.000 dan harga terendahnya adalah 30.000. Fungsi max ini
digunakan untuk mencari harga tertinggi. Nah, di sini juga ada fungsi min yang digunakan untuk mencari harga terendah. Gitu. Jadi fungsi max dan fungsi min. Kemudian sama tadi average, kemudian select alamat supplier pakai count juga bisa. Nah, begitu. Kita langsung saja ke fungsi skalar dari macam-macam fungsi skalar SQL. Di sini saya membuat fungsi untuk menghitung usia, karena sebelumnya saya sudah buat fungsinya, jadi di sini nggak bisa kita buat lagi karena sebelumnya udah saya buat. Nah, kemudian kita lihat bahwa sebelumnya saya itu belum punya tabel kolom pegawai untuk tanggal lahir. Nah, di sini saya mengupdate kolom yang ada di tabel pegawai sehingga terdapat tanggal lahirnya begitu. Sini bisa kita lihat. Nah, kita coba fungsinya di sini. Nah, bisa kita lihat bahwa dengan menghitung tanggal lahir tadi, dengan fungsi yang di atas tadi ini kita dapat menentukan usia dari pegawai yang kita miliki sesuai dengan tanggal lahirnya. Karena fungsinya tadi kan create function hitung usia, tanggal lahir, date, returns, integer, begin. Terus itu return timestamp, div, year, tanggal lahir, current date. Nah, itu digunakan untuk mencari atau menjumlahkan dari tahun dia lahir sampai tahun sekarang gitu, jadi berapa usianya. Selanjutnya saya juga ada fungsi untuk mengubah tulisan pada sebuah tabel itu berubah menjadi uppercase atau tulisan kapital semua gitu. Ini kan udah ada. Kemudian kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nama pegawainya itu berubah menjadi tulisan kapital semua. Begitu juga dengan ID pegawainya. Untuk E-nya begitu. Nah, jika kita mau mengubahnya menjadi tulisan kecil bagaimana? Bisa aja kita ganti di sini fungsinya. Nah, ini fungsinya kita ganti L. Kemudian ininya juga kita ganti lower. Nah, apalagi kita ganti sini L, kemudian di sini juga L. Nah, kita create. Nah, dia itu udah ada fungsi L tadi. Kita coba ya untuk yang di hello world. Oh, ini kan kecil. Kita ganti jadi gede. Hello. Nah, dia akan berubah menjadi tulisan kecil semua gitu. Kita coba untuk yang di tabel pegawai. Nah, yang tadinya uppercase semua, dia berubah menjadi lowercase semua karena menggunakan fungsi lcase tadi. Gitu. Kemudian di sini. Nah, untuk now, fungsi now ini digunakan untuk melihat kapan sih tabel dari transaksi. Untuk case di sini tuh tabel transaksi ini dibuka atau dijalankan gitu. Nah, di sini itu tertera bahwa ada di jam 10 menit ke 34 dan detik ke 51 di tanggal 24 bulan 5 2024 gitu. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai fungsi himpunan dan fungsi skalar yang ada pada SQL, kemudian saya akan menjelaskan teknik join yang sering digunakan dalam SQL. Kita langsung kopikan saja. Sebenarnya bisa dicoba di sini. Cuman saya mau mencoba di PHP MyAdmin. Nah, ini adalah database milik saya, yaitu database Inventro yang terdapat 5 tabel yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Kemudian kita coba buka di menu SQL. Kita pastekan kode yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita pencet go. Apa yang akan muncul? Nah, jadi di sini itu saya menggunakan teknik join berupa inner join. Inner join artinya saya menggabungkan dua tabel menjadi satu sesuai dengan relasinya. Jadi di sini kan nama pelanggan ini akan dilayani oleh pegawai untuk melakukan transaksi pada tanggal tertentu, ya kan? Kemudian setiap transaksi yang dilakukan pelanggan itu memiliki ID transaksinya dan yang pastinya ada jumlah transaksinya. Jadi di sini saya mau memasukkan ID transaksi, nama pelanggan, nama pegawai, tanggal transaksi dan jumlah ke dalam satu tabel. Nah, saya kan tadi menggabungkan tabel pelanggan dan tabel transaksi begitu. Kemudian kita coba lagi ke teknik join lainnya, yaitu left join. Kita masuk ke SQL lagi, kemudian kita pencet go. Nah, di sini saya menggabungkan tabel dari pelanggan dan tabel dari transaksi untuk teknik left join. Artinya adalah kita menggabungkan kolom dari tabel sebelah kiri, menggabungkan tabel dari kolom sebelah kiri, kemudian digabungkan tabel dengan kolom sebelah kanan gitu, kemudian dijadikan satu. Nah, di sini ID transaksi dan tanggal transaksi itu merupakan bagian dari kolom sebelah kiri. Nah, nama pelanggan dan jumlah itu merupakan bagian dari sebelah kanan gitu, di tabel pelanggan dan di tabel transaksi ya. Kemudian kita coba lagi di right join. Nah, sebenarnya sama aja kayak left join, cuman dia ini menggabungkan dari tabel sebelah kanan kolom pertama, tabel pertama dengan kolom sebelah kiri dari tabel kedua gitu. Kita go kan. Nah, di sini saya menggunakan tabel pegawai transaksi gitu. Sama aja pengertiannya kayak tadi. Tabel kolom sebelah kanan digabungkan dengan kolom sebelah kiri jadi satu gitu. Selanjutnya kita coba lagi teknik yang lain. Oh, teknik cross join nih. Nah, teknik cross join ini artinya adalah membuat dua tabel itu menjadi satu kesatuan, atau jumlah dari data tabel pertama dikali dengan jumlah data dari tabel kedua, kemudian dijadikan satu. Karena data yang saya miliki di tabel pelanggan itu ada 3, kemudian di tabel barang juga ada 3, sehingga jika dikalikan itu menjadi 9. Artinya data baru yang kita miliki itu ada 9 data gitu. Di sini ada Ali Akbar punya ayam kampung, Ali Akbar juga punya nugget ayam, Ali Akbar juga punya iga sapi. Begitu juga dengan Renianti dan Joko Widodo gitu. Jadi artinya tabel baru yang kita miliki sekarang itu ada 9 data baru yang kita miliki itu ada 9 data gitu. Untuk cross join itu pengertiannya demikian. Nah, ini function yang tadi udah saya buat, itu tadi ada lcast, ucast, kemudian dengan hitung usia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.